Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang apa saja komponen-komponen yang terdapat dalam suatu sistem mekatronika. Nah, sebelum kita bahas komponen sistem mekatronika, maka kita lihat dulu manusia. Karena manusia ini adalah sebetulnya juga merupakan suatu sistem kendali. Sistem mekatronika itu juga suatu sistem kendali. Sehingga kita nanti akan menganalogikan apa saja komponen dalam tubuh manusia yang kemudian dianalogikan dengan komponen sistem mekatronika yang memiliki fungsi yang sama. Yang pertama adalah kita memiliki panca indera. Jadi sebetulnya panca indera ini adalah digunakan untuk menginformasikan keadaan di lingkungan sekitar kita. Misalnya mata. Mata melaporkan secara visual apa saja benda, kemudian situasi lingkungan yang ada di sekitar kita secara visual. Kemudian contoh yang lain misalnya telinga melaporkan suara yang ada di sekitar kita. Kemudian informasi dari panca indera tersebut dilaporkan ke otak. Ya, oleh otak informasi tersebut kemudian diproses dan dibuat suatu keputusan. Yang keputusan tersebut kemudian dikirimkan berupa perintah ke komponen berikutnya yaitu otot. Nah, sehingga di otot ini perintah tersebut dieksekusi. Ya, sehingga sebagai gambaran misalnya contohnya adalah saya ingin mengambil sebuah bolpen yang ada di depan saya. Maka mata akan melaporkan bahwa bolpen tersebut terletak di posisi tertentu. Nah, kemudian oleh otak maka dibuat keputusan bahwa untuk mengambil bolpen tersebut, otak akan memberikan perintah kepada otot tangan saya untuk mengarah kepada bolpen tersebut dan kemudian diambil. Nah, baru kemudian kita masuk ke komponen utama dari sistem mekatronika. Jadi tadi ada 3 komponen di dalam tubuh manusia yaitu panca indera, otak, dan otot. Nah, kita juga akan melihat bahwa komponen utama sistem mekatronika juga ada 3. Yang pertama adalah sensor. Sensor digunakan untuk apa? Untuk menginformasikan keadaan lingkungan. Misalnya yang sebelah kiri ini adalah gambar dari sensor putaran. Dengan menggunakan sensor putaran ini, maka kita dapat mengetahui posisi, kemudian kecepatan dan percepatan putar dari suatu poros. Nah, sebelah kanan ini adalah contoh sensor yang digunakan untuk melaporkan besaran berupa temperatur yang ada di sekitar sistem mekatronika. Jadi nanti sensor ini sebetulnya bukan hanya menginformasikan keadaan lingkungan ya, tapi dia juga dapat menginformasikan keadaan dari sistem itu sendiri. Misalnya keadaan baterai, apakah masih penuh atau tidak, berarti kita memerlukan sensor arus misalnya, atau sensor tegangan. Kemudian informasi yang diperoleh dari sensor ini akan dikirim juga ke controller. Jadi controller ini adalah pengendali dan pemroses data. Informasi yang dikirim oleh sensor akan diproses di controller dan digunakan untuk membuat keputusan. Nah, dalam pembuatan keputusan tersebut, maka kita dapat membedakan 2 jenis controller. Yang sebelah kiri ini adalah controller yang dapat diprogram atau programmable. Bentuknya adalah komputer dan sistem berbasis mikroprosesor lainnya. Misalnya di kiri ini adalah gambar dari sebuah microcontroller, board microcontroller. Nah, berbeda dengan di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini adalah controller yang bentuknya adalah hardwired. Hardwired itu adalah rangkaian perangkat keras. Ya, misalnya kalau di sini yang ditunjukkan di sini adalah bentuknya relay. Jadi relay dikombinasikan sehingga dapat membentuk logika tertentu. Nah, ini dua ini menjadi pengendali dan pemroses data dalam sistem microcontroller. Kemudian komponen yang ketiga adalah aktuator. Perintah dari controller itu kemudian dikirimkan ke aktuator ini. Oleh aktuator, perintah tersebut kemudian nanti akan dikonversikan menjadi sebuah aksi. Contohnya misalnya kalau yang sebelah kiri ini adalah motor listrik.
Nah, motor listrik ini akan menghasilkan aksi berupa apa? Putaran motor. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh dari silinder pneumatik. Nah, silinder pneumatik ini akan memberikan aksi berupa perubahan posisi. Nah, sehingga kita dapat menganalogikan antara sistem mekatronika dengan manusia sebagai berikut. Yaitu sensor itu dapat kita analogikan sebagai indera yang melaporkan informasi baik dari lingkungan maupun dari sistem itu sendiri. Yang kedua adalah controller, itu adalah ibaratnya otak yang berfungsi untuk memproses informasi yang dikirimkan oleh sensor dan kemudian membuat keputusan dan memberikan perintah kepada aktuator. Aktuator ini adalah eksekutornya, dia yang akan membuat aksi sebagai output dari sistem kendali kita. Kalau digambarkan dalam diagram blok kira-kira seperti ini, jadi tadi dunia nyata atau fisik, informasinya akan dilaporkan oleh sensor, kemudian datanya adalah diproses oleh controller, dan controller memberikan perintah ke aktuator yang kemudian nanti akan dikonversikan menjadi suatu aksi yang akan mengubah besaran di dalam sistem yang kita kendalikan. Nah, selain 3 komponen utama tadi juga ada komponen lain dalam sistem mekatronika, terutama untuk sistem mekatronika yang kontrolernya berbentuk komputer. Pertama, karena komputer ini bekerja dengan spesifikasi tertentu, misalnya dengan catu daya tegangan tertentu, kemudian dia adalah sistem digital, sedangkan sensor ini akan mengkonversikan besaran yang dideteksi di dunia nyata itu besaran dalam bentuk macam-macam, kemudian dikonversikan oleh sensor menjadi besaran elektrik. Nah, besaran elektrik ini biasanya belum sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan oleh komputer. Misalnya, output dari sensor ini sinyalnya terlalu kecil, maka perlu kemudian output dari sensor ini misalnya berupa perubahan resistansi. Padahal komputer nanti umumnya menerima data atau informasi dalam bentuk tegangan, sehingga perlu dikonversikan dulu dari perubahan resistansi menjadi perubahan tegangan. Kemudian misalnya sudah tegangan tapi outputnya tidak linear, maka perlu dibuat linear terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya di sistem komputer itu tidak ada konverter antara dari analog ke digital, maka perlu ada antarmuka berupa analog to digital converter. Nah, komputer juga memberikan perintah dalam bentuk biasanya sinyal tegangan dengan daya yang rendah. Nah, padahal aktuator ini memerlukan daya yang tinggi untuk dapat menghasilkan aksi, sehingga diperlukan antarmuka output yang orang sering menyebut sebagai driver walaupun namanya bisa bermacam-macam. Nah, di antarmuka output ini sinyal kendali yang tadi dayanya kecil tadi digunakan untuk mengendalikan sinyal atau daya yang besar. Nah, sehingga kemudian dapat digunakan untuk mengaktifkan aktuator tersebut. Nah, kemudian perangkat berikutnya adalah ya karena sistem mekatronika sering harus berinteraksi dengan manusia, maka tentunya diperlukan antarmuka dengan manusia. Contohnya misalnya bentuknya display, keyboard, mouse, dan sejenisnya. Itu adalah sebenarnya bisa kita golongkan sebagai sensor, tapi dalam konteks ini adalah karena fungsinya yang khusus, maka dia kita pisahkan menjadi klasifikasi tersendiri, yaitu antarmuka dengan manusia. Berikutnya, komputer sebagai controller juga perlu untuk berinteraksi dengan perangkat lain. Maka kita memerlukan jaringan komunikasi. Jadi interaksi dengan perangkat lain ataupun interaksi dengan dunia maya, virtual, cyber, atau awan. Inilah komponen-komponen utama dan pelengkap yang umumnya terdapat dalam sistem mekatronika. Demikian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.